Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Alfi Syahrin Yuliantari dengan nomor induk mahasiswa 20521133 dari mahasiswa jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja praktik saya pada PT Kilang Pertamina Internasional KPI RU6 Balong yang berjudul Analisis Nilai Efisiensi dan Desain Heat Exchanger pada nomor alat 14E104 dan pada unit Gas Oil Hydrotreating Unit atau GOHTU. Pembahasan kali ini saya akan membahas 9 poin. Yang pertama itu ada latar belakang. Yang kedua, tinjauan umum PT Kilang Pertamina Internasional KPI. Yang ketiga, PT Kilang Pertamina Internasional KPI RU6 Balongan. Yang keempat, proses produksi PT Kilang Pertamina Internasional KPI RU6 Balongan. Yang kelima, unit 14 yaitu Gas Oil Hydrotreating Unit yang mana merupakan tugas khusus yang saya ambil. Yang keenam, pengumpulan data primer dan data sekunder. Yang ketujuh, analisis nilai efisiensi heat exchanger 14E104 pada unit 14, yaitu gas oil hydrotreating unit. Dan yang kedelapan, redesign dari heat exchanger 14E104 pada unit 14, gas oil hydrotreating unit. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama, mengenai latar belakang. Jadi, kita hidup di Indonesia. Indonesia itu merupakan negara yang sedang berkembang. Perkembangan yang dibangun salah satunya adalah pada sektor industri. Pemerintah sendiri ingin mewujudkan perekonomian yang stabil dan berkelanjutan melalui sektor tersebut. Dilihat dari kondisi yang terjadi di Indonesia, minyak bumi itu merupakan salah satu sumber energi yang banyak digunakan. Sejak ditemukan pada abad ke-17 sampai sekarang, minyak telah berkontribusi banyak membantu mencukupi kebutuhan energi masyarakat. Di Indonesia sendiri, minyak bumi itu diolah oleh PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI. Dalam mengemban tugasnya, Pertamina mengoperasikan beberapa refinery unit. Sasaran utama pengadaan refinery unit dalam menunjang pembangunan nasional adalah tersedianya BBM, yang mana BBM-nya itu cukup, suplainya yang berkesinambungan, terjamin, serta ekonomis. Jurusan teknik kimia merupakan suatu ilmu pengetahuan yang muncul dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli yang terampil dan mengelola sistem produksi atau sistem industri kimia yang melibatkan komponen-komponen manusia, material, dan mesin atau fasilitas produksi. Selanjutnya adalah tinjauan umum mengenai PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI. Jadi, PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI ini didirikan pada tanggal 10 Desember 1957 atas perintah Majen Dr. Ibnu Sutowo. Yang pertama, PT MSU diubah menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional atau PT Pertamina. Dengan adanya peraturan pemerintah nomor 198 tahun 1961, PT Pertamina itu dilebur menjadi PN Permina. Dan pada tanggal 20 Agustus 1968, dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1968, PN Permina dan PN Pertamina dijadikan satu perusahaan yang bernama Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Negara atau PN Pertamina. Sejak saat itu, nama PN Pertamina diubah menjadi PT Pertamina Persero yang merupakan satu-satunya perusahaan minyak nasional yang berwenang mengelola semua bentuk kegiatan di bidang industri perminyakan di Indonesia. Jadi, dalam pembangunan nasional, PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI ini memiliki tiga peranan penting. Yang pertama itu menyediakan dan menjamin pemenuhan akan kebutuhan BBM. Yang kedua, sebagai sumber devisa negara. Yang ketiga, menyediakan kesempatan kerja sekaligus pelaksana ahli
teknologi, dan pengetahuan. Nah, terdapat 7 kilang yang terdapat di Indonesia. Yang pertama itu ada RU1 Pangkalan Brandan, yang kedua ada RU Dumai, yang ketiga ada RU3 Pelaju, yang keempat RU4 Cilacap, yang kelima RU5 Balikpapan, yang keenam RU6 Balongan, yang ketujuh RU7 Kasing Sorong. Dengan kapasitas jika ditotal semua ada 1.076.700 barel. PT Kilang Pertamina Internasional itu menyelenggarakan usaha di bidang energi dan petrokimia dan dibagi menjadi 2 sektor, yaitu hulu dan hilir. Di kegiatan hulu itu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi, sedangkan kegiatan hilirnya itu meliputi pengelolaan pemasaran dan niaga, perkapalan, serta distribusi dari produk hulu. Selanjutnya terdapat visi dan misi dari PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI. Untuk visinya sendiri yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Untuk misinya menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai PT Kilang Pertamina Internasional KPI RU6 Balongan. Jadi, RU6 Balongan ini dibangun pada tanggal 1 September 1990 yang awalnya bernama PT Pertamina Persero Up 6 Balongan yang dinamakan Proyek EXOR atau Export Oriented Refinery 1 yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi negara melalui ekspor sektor migas dan non-migas sesuai dengan kebijakan pemerintah. Startup kilang minyak PT Kilang Pertamina Internasional RU6 Balongan ini dilaksanakan pada bulan Agustus, itu pada tahun 1994, akan tetapi diresmikan pada tanggal 24 Mei 1995 yang dilaksanakan oleh 2 kontraktor utama, yaitu ada JGC atau Japan Gasoline Corporation dan Foster Wheeler Indonesia. Visi misinya yang pertama untuk visi sendiri menjadi kilang terkemuka di Asia tahun 2025 dan untuk misinya ada 3. Yang pertama mengolah crude dan nafta untuk memproduksi BBM, BBK, residu, non-BBM, dan pektin secara tepat jumlah, mutu, waktu, dan berorientasi laba serta berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, mengoperasikan kilang yang berteknologi maju dan terpadu secara aman, handal, efisien, dan berwawasan lingkungan. Untuk yang ketiga, mengelola aset PT Kilang Pertamina Internasional KPI RU6 Balongan secara profesional yang didukung oleh sistem manajemen yang tangguh berdasarkan semangat kebersamaan, keterbukaan, dan prinsip saling menguntungkan. Di sini terdapat tata letak PT Kilang Pertamina Internasional RU6 Balongan. Jadi, RU6 Balongan ini didirikan di Balongan yang merupakan salah satu daerah kecamatan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Area kilangnya itu terdiri dari 2 sarana. Yang pertama ada sarana kilang dan sarana perumahan. Untuk sarana kilang itu terdapat 250 hektar daerah konstruksi kilang dan 200 hektar daerah penyangga. Untuk sarana perumahan sendiri itu 200 hektar. Ditinjau dari segi teknik dan ekonomis, lokasi ini cukup strategis karena adanya faktor pendukung antara lain bahan baku, air, transportasi, dan tenaga kerja. Struktur organisasi. Di sini terdapat Jenderal Umum RU General Manager RU6 Balongan yang paling atas yang membawahi sekretaris dan manajer-manajer di bawahnya. Salah satunya ada produksi 1 manajer dan produksi 2 manajer, yang dimana produksi 1 manajer itu membawahi unit HSC, DHC, RCC, sedangkan produksi 2 manajer itu membawahi utilitas, OM atau Oil Movement, POC, dan laboratorium. Tujuan adanya struktur organisasi itu untuk memperjelas dan mempertegas kedudukan suatu bagian dalam menjalankan tugas dan diharapkan akan
mempermudah pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang digunakan itu meliputi minyak duri dan minyak minas yang berasal dari Dumai dan Riau, yang mana awal perbandingan minyak bumi dibanding minyak minas itu 80% dibanding 20%. Karena ada pertimbangan optimasi yang lebih baik, jumlah perbandingan dari minyak duri dan minyak minas menjadi 50% banding 50%. Mengingat kandungan minyak duri dan minyak minas yang sudah mulai terbatas, terdapat beberapa campuran minyak lain seperti misalnya ada Jati Barang, Arjuna, Azeri, Mudi, Banyu Urip, Nile Blend, Cinta, Lalang, dan Sarir. Selanjutnya terdapat produk-produk dari Pertamina RU6 Balongan. Jadi kilang Balongan ini merupakan kilang keenam dari 7 kilang yang dimiliki oleh Kilang Pertamina Internasional di bawah divisi pengolahan dengan kegiatan bisnis utamanya adalah mengolah minyak mentah yang berupa crude oil menjadi produk seperti misalnya BBM. BBM di sini ada premium dan solar, ada BBK seperti Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus serta Pertadex. Ada lagi NBBM, itu adalah non bahan bakar minyak seperti LPG dan propilen. Jadi propilen ini digunakan sebagai biji plastik. Selanjutnya ada dekan serta HOMC. HOMC ini ada high octane low gas component. Selanjutnya adalah proses produksi satu dari PT Pertamina Internasional atau KPI RU6 Balongan. Di terdapat tiga pada produksi satu ini. Yang pertama ada HSC, Hydroskimming Complex. Yang kedua ada DHC atau Distillation and Hydrotreating Complex. Dan ada RCCU atau Residu Catalytic Cracker Complex. Lebih detailnya sebagai berikut. Yang pertama ada HSC atau Hydroskimming Complex, di mana terdapat proses distilasi dan treating dari limbah yang dihasilkan dari crude oil dan proses treating produk nafta. Unitnya itu ada dua, ada DTU dan NPU. Sebagai berikut, untuk DTU sendiri, Distillation Treating Unit terdapat 4 unit. Untuk unit 11 atau Crude Distillation Unit atau CDU, produknya itu misalnya ada nafta dan kerosin. Untuk unit 23, Amine Treatment Unit atau ATU, produknya itu ada off gas. Terus ada unit 24, Source Water Stripper Unit atau SWS Unit, itu produknya treater water dan off gas. Dan unit 25, Sulfur Plant Unit dengan produk sulfur dioksida. Sedangkan NPU atau Naphtha Processing Unit itu terdapat 3 unit, 4 unit, maaf. Untuk unit 31, ada Naphtha Hydrotreating Treatment, produknya itu ada Naphtha. Untuk unit 32, Platforming, itu produknya adalah aromatik dari naphtha dan parafin yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor atau motor fuel. Untuk unit 33, Penex, Pentane Heptane Isomerization, produknya adalah LPG. Untuk unit 34, ada CCR, Continuous Catalyst Regeneration. Selanjutnya ada Distillation and Hydrotreating Complex atau DHC. Jadi tujuan dari treating itu mengurangi atau menghilangkan kandungan impurities dari minyak bumi seperti contohnya nitrogen dan sulfur. Pengolahan pada unit-unit DHC itu dilakukan dengan bantuan hidrogen. Unit ini terdiri dari dua, yaitu AHU dan HTU. Untuk AHU, yaitu Atmospheric Residue Hydrodenatalization Unit, itu terdapat unit 12 dan unit 13, produknya ada kerosin dan gas oil. Dan untuk Hydrotreating Unit atau HTU, terdapat 3 unit. Untuk unit 22 itu Hydrogen Plant, produknya ada gas hidrogen. Untuk unit 14 ada gas oil hydrotreating unit, produknya itu gas oil atau solar. Unit 21 life cycle hydrotreating unit, produknya hydrotreat life cycle oil, ada off gas dan well naphtha. Selanjutnya ada RCC atau RCC, Residue Catalytic Complex.
Jadi, unit RCC ini dirancang untuk mengolah residu yang berasal dari minyak berat yang kurang menguntungkan menjadi produk yang lebih menguntungkan. Unit ini terdiri dari dua, yaitu ada RCCU serta LEU. Untuk RCCU ini, atau residu catalytic cracker unit, produknya ada LPG, LCO, dan decan oil. Untuk LEU terdapat 5 unit, ada unit 16 unsaturated gas plant, produknya gasolin misalnya. Untuk unit 17 LPG treatment unit, produknya ada treated mix LPG, unit 18 gasoline treatment unit, produknya treated gasolin, unit 19 propylene recovery unit atau PRU, produknya ada propilen, propana, serta campuran butana. Unit 20 catalytic condensation unit atau CCU, produknya itu ada poligasolin dan butana. Selanjutnya ada proses produksi 2 pada PT Kilang Pertamina Internasional KPI RU 6 Balongan. Jadi ada POC. POC ini propelin olefin kompleks. Terdapat 6 unit yang mana produknya itu adalah propilen. Yang kedua ada utilitas. Utilitas ini menyediakan suatu listrik, steam, air pendingin, udara, gas nitrogen, fuel gas system, caustic soda, serta fire water. Selanjutnya ada laboratorium, di mana laboratorium ini memegang peranan penting di kilang karena bagian ini data-data tentang raw material dan produk akan diperoleh. Selanjutnya ada oil movement, di mana terdapat pergerakan minyak berupa hidrokarbonnya, baik dari intake seperti crude yang datang itu akan disimpan pada tangki. Terdapat beberapa unit, seperti misalnya ada fasilitas offset, single buoy mooring, tank farm, serta pipeline. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tugas khusus, yang mana saya mengambil di unit 14 gas oil hydrotreatment. Unit ini mengolah gas oil yang tidak stabil dan korosif, mengandung sulfur dan nitrogen dengan bantuan katalis dan hidrogen menjadi gas oil yang memenuhi ketentuan pasar dengan kapasitasnya itu 32.000 barel atau 212 meter kubik per jamnya. Feed untuk gas oil diperoleh dari crude distillation unit atau CDU dan atmospheric residue hydrometallization unit atau AHU. GOHTU ini terdiri dari 5 seksi. Yang pertama ada seksi feed, ada reaktor, seksi make up kompresor, seksi fraksionasi, seksi recycle gas kompresor. Sebagai berikut diagram alir dalam unit 14 gas oil hydrotreating unit untuk mengolah gas oil atau solar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fokus alat yang saya ambil pada heat exchanger 14E104 pada unit 14 gas oil hydrotreating unit GOHTU. Pertama, diperlukan pengumpulan data primer dan data sekunder, di mana data ini itu untuk menganalisis nilai efisiensi dan redesign dari heat exchanger nomor alat 14E104. Jadi data ini dibatasi selama periode 1 Februari 2023 sampai 28 Februari 2023. Dalam pengumpulan data primer, ini didapatkan dari data desain, yaitu pada sel dan cup, yang mana terdapat densitas, spesifik gravity, api gravity, kode cup, length atau panjang, AD cell, pitch, dan BWG. Selanjutnya, pengumpulan data sekunder. Data sekunder ini didapatkan dari data lapangan serta data literatur. Untuk data literatur sendiri, saya mengambil dari acuan buku Karen. Selanjutnya terdapat data aktual heat exchanger 14E104. Di sini periode yang diambil dari tanggal 1 sampai 28 Februari 2023 yang mana terdapat data dari shell dan cup yang terdapat flow rate dalam satuan ton per jam dan terdapat suhu keluar dan masuk masing-masing dari sel dan cupnya.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis nilai efisiensi heat exchanger nomor alat 14E104 pada unit 14 gas oil hydrotreating. Heat exchanger dari gas oil hydrotreating unit yang saya fokus ambil, ini merupakan heat exchanger dengan umpan berupa gas oil yang digunakan untuk memanaskan liquid hidrokarbon sebelum diumpankan ke kolom stripper. Untuk mengetahui kinerja suatu alat heat exchanger itu dapat dilihat dari nilai efisiensi yang dihasilkan. Kinerja alat heat exchanger itu dapat dikatakan masih bekerja dengan baik apabila nilai efisiensinya itu mencapai 80%. Kita dapat mengetahui nilai efisiensi tersebut dengan menggunakan rumus seperti di samping, yaitu efisiensi sama dengan Q serap dibagi Q lepas dikali 100. Yang mana kita dapat mengetahui Q serap serta Q lepas dengan cara rumus di bawahnya, yaitu Q sama dengan MC delta T. Untuk Q serap sendiri itu didapatkan dari data Shell dan Q lepasnya itu didapatkan dari data Job. Dengan perhitungan, kita mendapatkan perhitungan hasil dari efisiensi sebesar 94,78 sekian persen atau sekitar 95%. Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa heat exchanger 14E104 pada unit gas oil hydrotreating GOHTO itu masih bekerja dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya proses cleaning secara periodik sehingga perpindahan panas itu tetap terjaga atau nilai efisiensinya itu tinggi. Selanjutnya ada redesign heat exchanger 14E104 pada unit 14 gas oil hydrotreating. Jadi dapat dilihat nggak tabel di samping, yaitu perbandingan dimensi dari datasheet dan hasil perhitungan, yang mana terdapat perbedaan pada jumlah cupnya. Karena apa? Karena pada datasheetnya itu kapasitas yang digunakan 115%, sedangkan pada perhitungan yang digunakan adalah 100%. Dan pada datasheetnya itu kapasitas dilebihkan 15% karena memperhatikan faktor safety-nya. Selain jumlah job, dimensi yang berpengaruh pada desain heat exchanger yaitu ada pressure drop dan over design. Nilai pressure drop pada job dan sel memenuhi karena nilainya itu tidak lebih dari yang diinginkan. Jadi yang diinginkan itu adalah kurang dari 10 PSI dan 7 PSI sehingga nilai dari pressure drop yang saya hitung itu dapat diterima. Dan menurut jurnal, nilai overdesign itu tidak lebih dari 30%. Besarnya nilai overdesign berpengaruh terhadap biaya produksi. Karena semakin besar nilai overdesign, maka biaya produksinya itu akan semakin tinggi. Yang terakhir adalah kesimpulan serta saran. Jadi, untuk kesimpulannya itu, kita mendapatkan nilai efisiensi kinerja heat exchanger dari nomor alat 14E104 sebesar kurang lebih 95%, yang menunjukkan alatnya itu masih bekerja dengan baik dan layak untuk digunakan. Dan didapatkan dimensi heat exchanger 14E104 untuk OD cube-nya itu 0,75 inch, ID cube-nya sebesar 0,584 inch, panjang cup sebesar 20,0131 feet, jumlah cupnya ada 780, DBG-nya 14, tipe susunan cupnya itu square 1 pitch, dan baffle berupa cut vertikal 25%. Nilai pressure drop-nya pada cup dan sel itu kurang dari 10 PSI dan 7 PSI sehingga perancangan memenuhi syarat. Nilai over design kurang dari 30% sehingga perancangan memenuhi syarat. Untuk sarannya, telah dilakukan analisis kinerja heat exchanger 14E104, perlu dilakukan proses cleaning atau pembersihan secara berkala. Cleaning besar diadakan setiap 5 tahun sekali, dan cleaning kecil setiap 1 tahun sekali agar perpindahan panasnya itu
tetap terjaga. Sekian presentasi hasil kerja praktik dari saya, Alfi Syarina Tarif. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.